Ini dendrobium yang lagi berbunga. Di sini juga. Oke. Di sini dia tumbuh tunas baru dari batang. Lihat. Oke. Lagi mekar. Oke. Di sini juga ada lagi berbunga. Di sini juga lagi keluar tunas bunga. Oke. Sini juga. Sini juga. Agak teduh ya. Dia dapat sinar pagi. Oke. Ini kemarin yang aku potong. Sekarang dia keluar tunas baru nih. Ini keluar tunas baru dia. Memang dia tidak keluar bunga, tapi dia keluar tunas baru. Biasanya nanti bunganya akan tumbuh di tunas baru. Ini. Dia. Di sini juga ada cabai. Jadi aku nggak pernah beli cabai. Kalau bikin sambal tinggal petik di kebun. Oke. Ini juga cabai. Cabai besar. Ini lagi berbunga. Anggrek bulan. Nah, sini juga ada lagi berbunga. Nih. Lagi berbunga. Ada lagi enggak? Oke. Ini juga sudah mulai berbunga. Nih. Nah, ini udah mulai berbunga lagi. Nah, ini tumbuh tunas bunga baru. Ini juga, ini juga. Oke. Nah, ini ada buah anggrek bulan yang mungkin nanti akan aku petik, aku semai sendiri. Oke.
Oke, untuk saat ini aku akan berikan tips cara murah memelihara anggrek. Halo semua, selamat datang di channel Mika Diary. Di video kali ini aku akan sedikit memberikan tips buat teman-teman cara murah memelihara anggrek. Jadi kita tahu sendiri bahwa anggrek kalau di toko anggrek lumayan mahal ya. Untuk satu pot dendrobium itu harganya 85.000 yang besar yang sudah berbunga. Jadi kalau misalnya kita mau memelihara anggrek jatuhnya lumayan mahal jadinya. Berikut adalah tips yang aku kasih biar tidak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk memelihara anggrek. Tips yang pertama, bagi pemula, belilah anggrek 1 atau 2 pot untuk proses belajar memelihara anggrek. Jadi sebelum kita lebih banyak memelihara anggrek, lebih baik kita belajar dulu cara memelihara anggrek yang benar. Karena anggrek dendrobium dan anggrek bulan caranya juga berbeda dalam memelihara anggrek tersebut. Jadi belilah misalkan anggrek dendrobium 1 pot atau 2 pot, anggrek bulan saya sarankan 1 pot saja. Jadi belajar dulu untuk memelihara. Kalau misalnya nanti anggrek tersebut masih hidup, bisa segar, bisa berbunga lagi, artinya teman-teman sudah berhasil untuk memelihara anggrek. Jangan seperti saya. Waktu pertama memelihara anggrek, saya pikir sama seperti memelihara bunga mawar atau bunga-bunga yang lainnya. Saya beli 10 pot anggrek dendrobium dan 10 pot anggrek bulan. Ternyata dalam memelihara banyak anggrek yang mati karena saya sendiri tidak tahu cara memelihara anggrek. Jadi anggrek bulan saya mati, kemudian anggrek dendrobium masih bisa saya selamatkan, itu pun dalam kondisi yang sangat mengenaskan ya, daunnya rontok. Jadi tapi saya akhirnya lebih belajar lagi sampai akhirnya saya mengerti bagaimana caranya memelihara anggrek-anggrek tersebut. Kemudian yang kedua, belilah perlengkapan secukupnya saja sampai saatnya nanti kita sudah mengerti cara memelihara anggrek. Jadi untuk pemula lebih baik beli perlengkapan untuk memelihara anggrek secukupnya saja, jangan terlalu banyak karena takutnya nanti di pertengahan jalan ternyata tidak berhasil memelihara, terus akhirnya kecewa, terus akhirnya perlengkapan yang sudah kita beli yang cukup banyak akhirnya terbuang sia-sia. Jadi lebih baik beli saja secukupnya perlengkapan untuk memelihara anggrek. Nanti setelah kita sudah mengerti cara memelihara anggrek, baru nanti kita akan perbanyak untuk membeli perlengkapan memelihara anggrek. Tips yang ketiga, kalau kita sudah tahu cara memelihara anggrek, coba kita beli anggrek yang pra remaja atau yang eks-rental. Saya sendiri melakukan itu. Saya sendiri membeli anggrek dendrobium pra remaja yang harganya 10.000 satu pot. Jadi anggrek pra remaja itu saya pelihara sampai 8 bulan untuk bisa berbunga. Jadi selama 8 bulan saya pelihara dengan baik, kemudian mereka pun berbunga. Jadi memang kita sambil belajar, sambil proses belajar, sambil juga kita menghemat ya. Jadi kita bisa menghemat sambil belajar juga. Jadi coba kita beli yang anggrek yang pra remaja, dan kalau misalnya ada di kota-kota teman-teman yang menjual eks-rental. Eks-rental itu misalkan biasanya kita kalau misalnya di bandara, di kantor, atau di bank, atau di hotel, biasanya kita sering melihat ada anggrek di sana. Nah setelah berbunga, biasanya mereka akan jual pohonnya. Nah di Bali sendiri, di tempat tinggal saya, itu memang ada yang jual anggrek bulan yang
eks-rental. Jadi saya waktu itu beli anggrek bulan yang eks-rental itu harganya cukup murah. Jadi mungkin kisarannya 15.000 satu pot. Dan anggrek bulan yang teman-teman lihat di video saya yang warna putih itu semua adalah anggrek bulan yang eks-rental. Jadi saya benar-benar menghemat membeli bibit anggrek. Tips yang keempat, jika kita sudah mulai memelihara banyak anggrek, tentu kita akan butuh banyak pot. Nah, kalau misalnya teman-teman mau, belilah pot bekas di toko anggrek, karena saya sendiri membeli pot bekas. Jadi harganya 2.500 ya, atau sampai 3.000. Kalau harga yang pot baru itu biasanya 5.000. Jadi kalau misalnya dapat 2.500, kita beli 20 pot, ya lumayan kan. Jadi misalnya 100.000 harusnya kita beli yang baru, jadi kita beli cuman 50.000, jadi lebih hemat. Tinggal kita cuci saja, tidak masalah, jadi masih bisa kita pakai. Kemudian tips yang kelima, sekarang kondisi teman-teman sudah mengerti cara memelihara anggrek. Cobalah untuk belajar memperbanyak anggrek dengan cara men-split anggrek yang kita punya. Jadi kita lihat sudah ada anakannya, coba kita split. Karena saya sendiri belajar untuk split satu dulu, lihat apakah berhasil atau tidak. Kalau sudah berhasil berarti kita sudah bisa men-split anggrek-anggrek yang kita punya. Jadi semakin banyak kita punya anggrek. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai punya banyak anggrek, tentunya kita ingin lebih mengkoleksi anggrek yang lain ya, yang jenisnya lain. Nah, kita bisa melakukan tips yang keenam, itu kita bisa melakukan barter atau membeli anggrek sama teman atau tetangga kita. Dan tips yang ketujuh, gunakanlah pupuk organik dari bahan-bahan yang ada di dapur kita ya. Dan tentunya harganya pasti jauh lebih murah. Dulu waktu awal memelihara anggrek, saya membeli pupuk yang sudah jadi ya, yang pupuk kimia. Itu harganya mungkin 150 atau 200 mg, itu harganya 150.000. Jadi kalau misalnya setelah saya menggunakan pupuk organik, jadi saya jauh lebih berhemat daripada saya harus menggunakan pupuk yang sudah jadi, yang dibeli di toko. Saya rasa itu saja tips-tips dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau memulai memelihara anggrek. Jadi semoga berhasil memelihara anggreknya, tetaplah belajar, walaupun misalkan anggrek kita mati tidak apa-apa, itu adalah proses belajar kita, supaya kita lebih tahu lagi dan lebih mengerti cara memelihara anggrek. Sampai di sini dulu video saya kali ini, dan kita berjumpa kembali di video saya berikutnya. Bye-bye.